biasanya kalau masih pagi mestinya masih standby nih ya di rumah. Ya, sambil pemanasan dulu boleh. Aldi olahraga sih. Ya. Untuk yang lain silahkan apa itu ya diaktifkan untuk kamera dan mic-nya, nggak apa-apa. Baik, untuk materi gitu ya, materi secara umum sudah tertransfer. Jadi untuk materi kepemimpinan ini kan akhirnya gitu ya, setelah kita mengenal konsepnya, kemudian kita melihat dari berbagai aspek, itu kan muaranya pada kembali lagi gitu ya, kembali lagi pada diri kita di dalam mengembangkan gitu ya, mengembangkan leadership skill gitu. Jadi dalam kondisi apapun, dimanapun gitu ya, dimanapun itu akhirnya kita akan berinteraksi gitu ya. Kita bukan makhluk yang independen, kita akan berinteraksi entah pun dalam bidang kerja misalnya, ataupun sekarang ini ada di dalam organisasi ya, bahkan gitu ya, bahkan yang mungkin mengembangkan pada apa itu usaha mandiri gitu ya, usaha mandiri sangat erat, sangat dituntut untuk mengembangkan sejauh mana keterampilan gitu ya, keterampilan kepemimpinan di dalam diri kita gitu. Nah, sehingga tadi disampaikan Bu Yeni di awal bahwa kita mempelajari kepemimpinan ini pada akhirnya muaranya bukan untuk siapa-siapa gitu ya. Jadi kembali lagi pada diri kita, kemampuan memanage dan mengembangkan. Nah, di awal pertemuan karena tidak terasa ternyata secara rekap kemarin di Siakat itu kita sudah masuk di minggu ke-15, gitu ya, di minggu 15. Nah, berarti 15 minggu yang lalu, gitu ya, 15 minggu yang lalu di pertemuan perdana mungkin kita belum online ya, masih off screen. Bu Yeni mengawali dengan minta, gitu ya, minta dari diri kalian masing-masing mengidentifikasi, gitu kan? Apa sih tiga karakteristik atau tiga kata yang mencerminkan itu diri kita, gitu ya, diri Anda. Nah, saat itu masing-masing sudah mengidentifikasi, mengelis. Nah, adakah yang masih ingat apa yang terucap, ya, apa yang dituliskan saat itu? Adakah yang masih ingat? Artinya saat itu waton ketemu, atau copy paste dari temennya, atau yang tadi ya, yang muncul saat itu, ya, atau memang benar-benar bahwa yang diucapkan ataupun yang ditulis itu dirasakan gitu ya, dirasakan benar. Jadi tiga kata yang muncul, tidak banyak-banyak. Adakah yang masih ingat saat itu? Adakah yang masih ingat? Yo, di absen dulu. Bagus, Aldi. Iya. Gimana, Mas? Saya cuma ingat dua, lupa satu lagi apa. Apa bisa disebutkan? Yang saya ingat cuma jujur dan patuh. Saya lupa satu laginya apa. Ya, tapi waktu itu menuliskan tiga ya? Menuliskan tiga, saya cuma ingat dua itu aja. Sesuai dengan instruksi. Alvin? Ya, Bu. Gimana dengan kamu? Kayaknya saya dulu itu nulisnya jujur, dapat dipercaya, sama bertanggung jawab, Bu, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Nah, padahal itu apa itu munculnya dari diri kita loh. Ya, Lauren masih ingat? Laurentia?
Aduh, oh ya Bu, lupa. Lupa. Nah, jadi kan ketemu toh ini yang dulu pokoknya tulis. Nah, ketemu dari mana? Yoga? Mhm. Siapa lagi ya yang belum? Siva. Jujur, mandiri, sama yang satunya lupa Bu. Rina. Loyal, jujur, sama sederhana, Bu. Masih ingat beberapa, Miftah? Kalau saya integrity, terus honest sama polite Bu. Apa itu? Nggak tahu, lupa artinya. Saya dengerin pakai Polite sopan. Iya, ya. Polite. Polite Ya, sopan. Nulis-nulis sendiri lupa artinya. Ya sudah, tulis saja. Oh, sopan. Enggak cuma tiga. Rehan. Dan Apa, Re? Loyal sama valuable. Loyal dan Valuable. 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 Value. Oke. Ira baru gabung. Kalau saya, seingat saya itu Bu, apa jujur? Agak keras, Jawab. Mbak. Kalau saya jujur, bertanggung jawab, sama easy going. Seingat saya itu Bu. Jujur bertanggung jawab. Oke. Nah, begitupun untuk apa itu yang lain gitu ya. Ini yang lain mana? Ini belum on cam. Nah, Maaf Bu, saya potong sebentar. Untuk absen OCW itu jamnya ada kesalahan sepertinya Bu. jamnya ada kesalahan. Ya, Iya, karena Bu. nggak bisa buat absen. Saya 8.30 absennya. Jam 8 itu di desain ini. Iya, Di- tapi tulisannya waktu sudah lewat gitu Ibu. Waktu sudah lewat gitu. Tanggalnya benar, Tanggalnya benar. Benar. Tanggalnya benar. Jam 8? Sudah lewat. Sama, waktu kelas sudah lewat, Bu. Iya, waktu kelas soalnya sudah sampai lewat. 00.30 Bu nulisnya. Bukan Sampai 00.30 Bu. 00.30. Oh, salah ini ya, salah ketik ya. 09.30. Terus itu, di situ munculnya 00.30. Iya, Iya, Bu. 00.30. Oke, forget it dulu untuk OCW. Nah, itu. Nah, ini tadi beberapa gitu ya, beberapa dari kita coba sampling dari yang sudah bergabung saat ini ada 21. Di dekat Anda ada Bu Yeni minta disiapkan untuk apa itu ya, alat tulis, kertas, block note, buku gitu ya, dan ballpoint atau pensil atau spidol. Silahkan. Ya, sambil persiapkan. Di layar tampak gitu ya, ada bahwa kalau kita mempelajari di kepemimpinan gitu ya, jadi ini kita coba untuk apa itu ya, secara konsep materinya semua sudah tersampaikan. Nah, seperti tadi, karena muaranya itu pada diri kita, artinya apa? Keluar kita melihat gitu ya, melihat profil figur pemimpin ya. Pada akhirnya kita kembali tarik itu, melihat potret yang ada pada diri kita. Nah, yang lalu gitu ya, yang lalu
kalian sudah mencoba untuk melakukan satu pengukuran gitu ya, latihan mandiri yang didasarkan dari MLQ gitu ya, Multi Factor Leadership Questionnaire. Ya, ada yang masih ingat kemarin hasilnya seperti apa kira-kira? Adakah yang masuk di dalam salah satu dimensi? Ada low, ada medium, ada high berdasarkan dari scoring yang Anda tampilkan. Ada yang mau mengevaluasi dari hasil pengukuran MLQ? Yuk, salah satu dulu karena nanti kita akan coba analisa gitu ya, analisa dari MLQ. Kemudian untuk hari ini nanti kita melihat lebih dekat LTQ gitu ya, LTQ. Nah, MLQ multi factor. Ada yang mau evaluasi dari hasil kemarin? Saya minta beberapa dulu. Ya, saya tarik dulu untuk screen-nya. Yang lain silahkan untuk on mic and on cam ya, karena untuk ya hari ini kita mau ada self evaluation, pengukuran diri ya, jadi live and interaktif. Nah, ya baik, untuk yang lain silahkan sambil ditunggu. Nah, dari MLQ, jadi harapannya ini jangan sampai nanti setelah ujian sudah menguap, hilang gitu ya. Nah, dari berbagai teknik pengembangan leadership skill ya yang kemarin kita melihat mengukur diri kita dengan mendasarkan pada MLQ, multi factor leadership questionnaire. Nah, di sana ada berapa kemarin? 7 gitu ya, 7 dimensi yang kemudian di breakdown menjadi 21 item ya, self assessment, self evaluation untuk diri kita. Nah, bisa salah satu mungkin saya tawarkan dulu ini ya, saya tawarkan dulu. Jadi sebagai stimulus untuk leadership skill ya, itu harus berani risk taking, take a challenge ya. Jadi ada yang akan mereview, mengevaluasi dari yang kemarin? Coba Bu Yeni minta dulu sebutin dimensi ya, dimensi dari MLQ yang lalu. Adakah yang masih ingat, masih dicatat, masih punya file, sudah dibaca? Apa kira-kira? Laras? Laras, yuk bangun. Iya, Bu. Iya. Oke. Salah satu dimensi yang Anda ingat apa, Mbak, di pengukuran MLQ yang lalu? Yang inspirational motivation itu. Inspirational motivation. Oke, Ripka? Ya, Bu. Intellectual stimulation. Intellectual stimulation. Yuk, Dewi, wajahnya sudah baca. Apa, Wi, yang kamu temukan? Individualized consideration. Individual consideration. Oke. Siapa yang belum? Dahlia. Sudah berapa ini tadi? 1, 2, 3. Iya, Bu. Idealize apa ya waktu itu? Yang pertama itu Bu, idealis influence. Seperti apa? Yang untuk dimensi itu. Membuat orang lain merasa senang di sekitar saya itu. Ya, itu salah satunya. Kemudian dari hasil scoring? Kalau scoring itu yang masuk yang idealized influence itu, Bu. Hasil scoringnya seperti apa? Hasil scoringnya
untuk itu ya, mengetahui dedikasi kita ke orang lain gitu, Bu. Hasil scoringnya sayang. Oh, Itu 9, Bu. setiap Iya. setiap dimensi kan ada item-itemnya gitu kan. Kemudian dari hasil penilaian ada yang 3 item, ada yang 4 item. Nah, kemudian range scoringmu termasuk yang mana? Medium, high, low? Yang high, Bu. High. Adakah Iya. hasil scoring yang low? Yang low nggak ada, Bu. Medium? Medium ada, yang less fair leadership. Kamu nggak senang diikat ya? Senang ada aturan, senang ada gitu? Ya, seneng sih seneng, cuman yang terlalu mengikat banget gitu kayak kurang cocok aja gitu, Bu. Ya, Lia, Bu Yani minta on cam, on mic. Ya, untuk semua, Feni, Ahyar, Aditya, Ira, Sabrina, Galo, Brenda, Gabriel, Ganang. Ya. Iya, Bu. Ya, oke. Yuk, siapa yang belum? Kita tunggu. Untuk yang memang Anda di dalam keseharian apa itu ya, menggunakan atribut muslimah, ya, silahkan dipersiapkan, gitu ya, silahkan dipersiapkan. Jadi karena ini memang kita schedule kita, gitu ya, schedule kita. Jadi apa itu, silahkan diprioritaskan, ya. Bu ini tidak membatasi ya Anda, keberadaan Anda gitu ya, tetapi bahwa ini adalah prioritas waktu kita gitu ya, dan silakan Anda mempersiapkan kalau memang di dalam keseharian untuk yang putri-putri khususnya Anda memang sudah apa itu berkomitmen untuk menggunakan atribut ya, jadi sebagai muslimah, jadi silahkan dipersiapkan ya, jadi jangan hanya apa itu ditutupkan gitu ya, jadi baik off screen maupun on screen ya, Bu Yeni pun selalu juga akan mengupayakan tetap ya, tetap tutup aurat gitu ya. Oke. Rehan dan Rina. Yang belum siapa? Torik, Ganang. Karena sudah ada 22. Nah, ya Bu Yeni kembali gitu ya, kembali lagi. Nah, MLQ gitu ya, MLQ yang lalu gitu ya, yang sudah kalian lakukan ya, di mana kita melihat dari berbagai dimensi, dan itu menunjukkan bagaimana kita berinteraksi gitu ya, berinteraksi dengan komunitas atau grup member di mana kita berada gitu kan, kemarin dicontohkan. Kalau misalnya itu apa itu kita berhubungan dengan klien, yaitu kita perumpamakan ya bagaimana diri kita berinteraksi dengan klien atau grup member yang lain gitu ya. Kalau misalnya saat ini kita memang apa itu dalam kelompok organisasi ya, belum pada lingkungan kerja ya, grup member ini artinya anggota kelompok di mana organisasi kita berada atau terlibat gitu ya. Jadi itu yang apa itu kita gali kaitannya dengan leadership skill. Nah, saya kembali di sini, tadi ada slide gitu ya. Nah, kalau yang lalu MLQ, hari ini kita akan melihat atau melakukan pengukuran leadership skill dengan mendasarkan LTQ, Leadership Trait Questionnaire. Ya, jadi T-nya itu trait, TRAIT. Ya. Nah, berdasarkan dari trait teori seperti yang tampak, sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, ya. Nah, berdasarkan dari trait teori,
Nah, teori ini mendasarkan pada, ini basic gitu ya, what characteristics or trait make a person a leader. Nah, makanya tadi Bu Yeni kembali flashback 15 minggu yang lalu pada saat kita dipertemukan di dalam kelas leadership ya. Saat itu Bu Yeni minta gitu ya, tuliskan 3 kata yang itu mencerminkan diri Anda. Tanpa kalian sadari gitu ya, tanpa kalian sadari tadi ada kejujuran, ada polite, kesopanan, ada easy going gitu ya, yang tadi diakui, kemudian ada banyak gitu ya, ada banyak karakteristik or trait gitu ya yang kita gali gitu ya, kita sebutkan. Barangkali saat itu hanya terlontar atau muncul spontan ya, tapi Bu Yeni yakin bahwa apa yang kalian tulis tidak akan melenceng jauh gitu ya. At least bahwa kalian merasa bahwa saya adalah individu yang akan mengarah ke sana gitu ya. Jadi misalnya tadi sopan gitu ya, polite ya, itu yang akan kita junjung ya. Secara otomatis bahwa apa yang akan kita lakukan itu akan kita arahkan ke sana ya. Itu trait teori gitu ya. Jadi mendasarkan pada karakteristik dan sifat. Nah, trait theories of leadership sangat identik atau sangat kental, sangat dekat dengan aspek personality ya. Social, physical, or intellectual trait ya. Jadi aspek personality pun kita sudah bahas berbagai dimensi yang dulu diberi gambaran Bu Yeni. Contoh figur misalnya kita mengidentifikasi the big 5 model personality. Dulu figurnya atau sosoknya Mr. Bean gitu ya. Mr. Bean loh ya, bukan pada tokoh aslinya gitu ya, tokoh aslinya, tetapi kita melihat tokoh dari Mr. Bean itu sendiri ya. Contohnya seperti itu ya. Dan dari trait teoris ini memang masih bisa kita katakan bahwa trait view has a little analytical or predictive value gitu ya, value. Jadi teori ini memang sangat mendasar ya, sehingga belum banyak aspek khususnya sosial, interpersonal skill yang mungkin berkontribusi ya, karena ini lebih melihat pada aspek personal gitu ya, has a little analytical ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya, bahwa dari situ kita akan mampu menjawab who am I ya. Bahkan terkadang kita harus survive, mempertahankan apa yang ada pada diri kita gitu ya, yang itu kalau keluar dalam tanda petik kita jual keluar, bahwa itu adalah diferensiasi gitu ya. Jadi kalau kita bicara di produk ada diferensiasi produk, pada individu pun kita juga harus mampu menonjolkan diferensiasi dari personal ya. Jadi apa yang membedakan diri kita dengan orang lain. Nah, ya, sosok yang kental yang seringkali kita bisa contohkan adalah misalnya untuk figurnya siapa ya, tokoh-tokoh yang fenomenal, misalnya Bu Susi. Nah, Bu Susi ini aspek personalnya kental ya. Jadi diferensiasi ibarat sebuah produk gitu ya, itu nyata gitu ya. Jadi sesuatu yang origin, asli ya, tidak ditutup-tutupi ya, itulah saya. Bahkan mungkin seringkali menuai kontroversi, tetapi gitu ya, ada satu konsekuen gitu ya, konsekuen bahwa yang saya lakukan ini membawa satu perubahan, bahwa yang saya lakukan ini adalah satu hal kebaikan. Nah, gitu ya, itu satu aspek kecil dari trait theories yang nanti akan kita coba jabarkan. Nah,
kemudian pada level selain dari trait theories yang basically yang mendasar, ada yang disebut dengan behavioral theories, ya, teori perilaku. Nah, ini contoh gitu ya, beberapa contoh. Maaf, break sebentar. Ada yang ketok-ketok. Sebentar, Bu Yeni izin sebentar bukain pintu. Muncul ya. Ya, lanjut lagi. Nah, di apa itu? Konsep perkembangan berikutnya ada yang disebut behavioral theories. Ini contoh gitu ya, contoh bagaimana pengembangan konsep behavioral theories ini muncul hanya untuk apa itu ya? Pengayaan gitu ya, pengayaan bahwa saat itu ada yang disebut dengan Ohio Studies dan Michigan Studies, di mana teori behavioral ini gitu, teori behavioral ini melihat pada aspek penekanan pada perilaku, ya, orientasi pada tugas, ya, task or goal orientation, dan orientasi pada relationship gitu. Jadi ada kecenderungan kepemimpinan dilihat dari perilaku atau behavior ini, ada kecenderungan atau kita kecondongan gitu ya, kita melihat dari dua aspek. Jadi orientasi pada tugas dan orientasi pada relationship atau hubungan. Nah, lanjut gitu ya, lanjut pada pengembangan. Ini masih pengembangan berikutnya bahwa kita pernah kenalan dengan apa yang disebut dengan situational leadership, gitu ya, leadership. Nah, charismatic leadership ini juga pernah kita coba gali. Charismatic leadership ini masih banyak aspek trait teorisnya, gitu ya, karena mengandalkan pada karakteristik dan sifat. Nah, kemudian yang lalu ada transaksional transformational leadership, gitu ya, yang kemudian kita melihat pengukurannya lewat MLQ yang kemarin. Nah, hari ini nanti kita akan melihat skill personalnya gitu ya. What skill do leader needs? Jadi seorang pemimpin ini sebenarnya kombinasi gitu ya, kompilasi dari personal skill, dan yang kedua adalah interpersonal skill. Ya, personal skill itu
pribadi, individu, ya. Jadi developing self awareness, bagaimana kita mengembangkan kesadaran akan diri kita, gitu ya, sebagai leader, self awareness-nya. Kemudian bagaimana mengelola stres, karena kemarin ada konflik, gitu ya, ada konflik handling, tipe atau berbagai metode atau berbagai cara, gitu ya, menangani sebuah konflik. Nah, ini bagian ya, managing stress itu di situ. Solving problem creativity atau creatively, gitu ya. Nah, ini kemampuan untuk menangani atau memecahkan sebuah masalah, gitu. Jadi kaitannya bahwa kemampuan bagaimana seorang leader, gitu ya, mengarrange dari dirinya dengan situasi. Nah, ini personal skill yang ada pada individu. Kemudian di situ tidak cukup, ya, karena leader adalah bukan one man show, gitu ya, one man show, tetapi dia berada di lingkungan, di tengah-tengah member atau anggota yang lain atau follower, gitu ya. Nah, sehingga tuntutan interpersonal skill, ya, keterampilan interpersonal antar individu, ya, mengelola tim, berkomunikasi. Khusus untuk komunikasi Bu Yeni nggak banyak kupas karena harapannya di manajemen, ya, pengantar manajemen atau di mata kuliah manajemen mestinya sudah ada itu. Ya, kemudian ada power, gitu ya, power, ya, kekuasaan yang melekat pada figur leader, ya. Bagaimana kita menerapkan atau mengaplikasikan power yang ada pada diri kita, ya. Jadi mempunyai kekuasaan tetapi menerapkan sesuai dengan kapasitasnya. Ya, ingat kemarin bahwa sumber kekuasaan itu ada beberapa, gitu ya. Nah, itu ada manajemen konflik dan motivating others sesuai dengan salah satu fungsi untuk seorang leader. Nah, untuk interpersonal skill ini lebih tergambarkan dari kuesioner MLQ yang lalu, yang multi factor leadership. Nah, untuk hari ini kita mau melihat yang LTQ, gitu ya. LTQ ini lebih simple. Jadi tadi Bu Yeni minta untuk disiapkan alat tulis, ya, selembar kertas dan pena, ballpoint, pensil, spidol, silahkan senyaman Anda. Ya. Sudah ready? LTQ, leadership questionnaire, ya. Jadi kita mau melihat karakteristik pribadi dari aspek kepemimpinan. Idealnya, gitu ya, idealnya sebenarnya pengukuran LTQ ini diimbangi, gitu ya, diimbangi. Jadi bukan hanya pengukuran diri, tetapi dilakukan penilaian dari group member, ya, dari anggota kelompok. Jadi kalau misalnya Anda satu kelompok ada berempat, berlima, itu satu kuesioner yang sama, satu kita menilai diri kita sendiri, kemudian ada 3 atau 4 anggota yang lain melakukan penilaian hal yang sama. Nah, nanti yang akan kita lakukan, yang akan teman-teman semua, ya, rekan-rekan yang ada di sini lakukan adalah sini mindset kita adalah diri kita adalah as a leader, ya. Jadi tulis yang pertama, the leader is Alvin, the leader is Bagus Aldi, the leader is Yoga, the leader is Ripka, ya. Semua, ya. Jadi semua dari kalian, ya. Tulis dulu itu yang paling atas. Jadi untuk title-nya leader. Kemudian seperti halnya yang lalu, Anda hanya diminta untuk mengukur, melihat seberapa Anda sepakat, ya, dengan
karakteristik yang nanti akan Bu Yeni sebutkan. Ya. Tidak banyak, kalau kemarin 21 ini ada 14. Bahkan mungkin ini bisa berkembang, tapi dari LTQ yang kita pakai di sini 14 gitu ya, 14 karakteristik. Jadi kalau dulu range-nya berapa ya? Ini juga lupa, tapi kita melihat katakan 5 gitu ya, 5 pengukuran 1 sampai dengan 5 yang menunjukkan tingkat seberapa gitu ya, seberapa tingkat kesepakatan Anda dengan aspek kepribadian yang nanti akan saya sebutkan. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Jadi nanti Anda menuliskan scoring 1 sampai 5 atau boleh dituliskan dulu. 1 sampai 5 ini mencerminkan atau menunjukkan 1 sangat tidak sepakat ya, tingkat seberapa Anda sepakat dengan karakteristik tersebut melekat pada diri Anda. 1 sangat tidak sepakat gitu ya. 2 tidak sepakat. Boleh ditulis. 3 apa ini ya? Cukup gitu ya, cukup range-nya, cukup sepakat. 4 gitu ya, berarti Anda sepakat dengan yang karakternya. Kemudian 5 sangat sepakat ya. Tidak harus seperti itu ya, tetapi bahwa range 1 sampai 5 ini menunjukkan semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi tingkat kesepakatan itu. Oke. Ada 23. Kita mulai, bisa? Ready? Siap? Siap, Bu. Ya. Ya, Oke. Bu. Yang pertama adalah ekspresif. Ekspresif di sini didefinisikan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Ekspresif. Ingat saat di personality ada ekstrovert, introvert. Nah, salah satu yang mencirikan di sini ekspresif, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, communication skill. Kalau sudah Bu Yeni dikode ya, karena Anda kan ada banyak. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang kedua. Pengertian. Translate-nya di sini apa ya? Kok lekas mengerti? Pengertian. Kemampuan memahami ya, dan mengerti akan suatu hal. Termasuk di situ ada pemahaman knowledge gitu ya, maupun interpersonal. Pengertian, pemahaman sebenarnya ya, sama ya itu. Oke. Kemampuan mengerti dan memahami suatu hal. Berapa karakteristik atau sifat ini ada pada diri Anda? Apakah sangat tidak sepakat ataukah sangat sepakat? Yang ketiga, self-confidence. Paham ya, self-confidence? Self-confidence, apa Ripka? Ya, Bu. Self-confidence, menurut Anda apa?
Confidence itu kepercayaan diri yang diperoleh dari pengalaman hidup. Percaya diri, ya. Percaya terhadap atau yakin gitu ya terhadap kemampuan sendiri, diri sendiri. Kalau di apa itu psikologi ada yang disebut dengan self efficacy, ya. Jadi keyakinan pada kemampuan diri sendiri, ya, bahwa saya bisa, saya mampu. Nah, itu ternyata di entrepreneurship ya termasuk di situ berpengaruh sangat kuat itu ya. Pada saat diri individu yakin terhadap dirinya, percaya diri atau mungkin optimis gitu ya, percaya terhadap kemampuan sendiri. Keempat, ini masih ada kaitannya gitu ya. Jadi pasti yakin, ya, yakin dengan dirinya sendiri, ya. Jadi apa itu jauh dari atau bebas dari sifat ragu-ragu. Seberapa itu mencerminkan diri Anda? Pasti atau yakin? Beda tipis gitu ya dengan apa tadi self confidence. Kelima, benar ya? Kelima, ulet. Ya, ulet. Ulet itu apa ya? Fokus pada tujuan, tidak peduli dengan gangguan, deskripsinya gitu. Seberapa Anda sepakat dengan tingkat keuletan yang ada pada diri kalian. Artinya seberapa jauh tingkat fokus Anda pada tujuan, tidak peduli dengan gangguan yang ada di sekitar. Oke, berikutnya sudah sampai di situ. Jadi mungkin Sudah, Bu. dituliskan juga ya apa ini dimensinya gitu ya, itemnya. Jadi kalau misalnya tadi nomor 1 ekspresif, kemudian nanti apa itu scoring yang Anda berikan berapa. Yang kedua tadi pemahaman atau pengertian. Yang ketiga adalah percaya diri. Yang keempat adalah pasti atau yakin. Kemudian yang kelima adalah ulet. Sampai di situ ya tadi? Ya, Bu. Nomor 5, oke. Nomor 6 berarti. Ya, yang keenam adalah tekun. Ya, ketekunan. Ketekunan. Ini juga yakin ini masih nih ulet dan tekun. Ya, sama. 5. Deskripsinya di sini adalah tekun, melakukan sesuatu dengan konsisten, bertindak dengan pasti. Oke, nomor berapa sekarang? 7. 7, oke. 7, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Jujur dan memberikan keyakinan bagi orang lain. Itu deskripsinya.
Yang sekiranya nanti ragu-ragu atau mungkin belum jelas nanti disampaikan. 7 dapat dipercaya. Berarti di situ aspek kejujuran dan menimbulkan atau membuat keyakinan bagi orang lain. 8 dapat diandalkan. Handal. Jadi kalau ada kata handal, nah itu dapat diandalkan. Deskripsinya adalah konsisten dan bertanggung jawab. Itu handal. Konsisten dan bertanggung jawab. Berikutnya, nah ini sifat ramah. Ramah dideskripsikan menunjukkan kebaikan dan kehangatan. Sepuluh sudah belum ya? Sekarang 10. Ya, Bu. Ya. 9 sudah? Sudah. Sudah, oke. 10, ekstrovert. Nah, ternyata tadi di atas ada ekspresif, ya. Ini ada ekstrovert. Ekspresif lebih pada bagaimana kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Ekstrovert di sini dideskripsikan mudah bergaul dengan orang lain, ya, mudah melakukan pembicaraan terbuka dengan orang lain. Next, nomor 11. Berhati-hati. Ya, deskripsinya adalah cermat, terorganisir, terkendali. Ingat saat di The Big Five model dimensi personality pun ada gitu ya, kehati-hatian. Lawannya apa kemarin? Ceroboh gitu ya, ceroboh. Hati-hati adalah cermat, terorganisir, dan terkendali. Seberapa Anda sepakat bahwa pribadi itu ada pada diri kita? Itu tadi 11. Berikutnya berarti 12. 12 rajin. Rajin. Hati-hati ya, ada ulet, ada tekun, ternyata di sini ada rajin. Similar dengan tekun gitu ya. Kalau ulet itu lebih pada ketangguhan gitu ya, tangguh. Jadi fokus, tidak peduli dengan gangguan, tetapi kalau untuk tekun dan tekun itu konsisten melakukan sesuatu secara kontinu. Jadi tidak putus asa dan sebagainya. Nah, ini ada rajin. Nah, makanya di sini deskripsi dari rajin adalah pekerja keras dan ulet. Sehingga dimensi yang nomor karakter yang ke-12 dengan kalau Anda naik tadi ada yang kelima ya, ulet, nah, itu ada korelasinya, ada hubungannya. Rajin deskripsinya ulet dan pekerja keras. Oke? Sudah? Feni sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 13. Peka. Tingkat kepekaan. Deskripsinya adalah menunjukkan toleransi, ya, baik hati, simpati. Ya, itu peka. Jadi
peka dengan orang lain, peka dengan lingkungan. Nah, itu termasuk. Tingkat kepekaan menunjukkan toleransi, baik hati dan simpati. Sudah berapa itu tadi? 13? 13, Bu. Sekarang 13. 14. Ya, sekarang 14 dan yang terakhir, empati. Empati. Deskripsinya adalah bagaimana memahami orang lain dan mengenal orang lain. Empati. Jadi, Bu, kamu empati. Nah, itu. Memahami orang lain dan mengenal orang lain. Oke, dari 14. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi ada karakter yang lain, sifat yang lain ya, yang itu muncul masuk di dalam trait teoris. Hanya keterbatasan dari apa itu ya? Instrumen LTQ gitu ya, LTQ itu yang sudah dilakukan semacam riset gitu ya, itu dari ke-14 dimensi ini. Tetapi bukan kemudian bahwa pada saat kita mengidentifikasi trait gitu ya, aspek kepribadian itu hanya didasarkan pada 14 ini ya, setidaknya 14 ini nanti mewakili, atau kalau di ringkas gitu ya, diperas itu dari aspek personality ada 5 kemarin itu. Oke, 14 sudah. Anda sudah berikan apa itu scoring ya, penilaian ya, jawaban dari diri kalian masing-masing. Nah, sebenarnya pengukuran LTQ ini bisa dikompilasi dengan penilaian yang sama dari orang lain. Jadi contoh misalnya kalian ada satu kelompok berempat. Nah, dari instrumen yang sama, selain kita menilai diri kita, itu ada 3 member group yang lain yang akan menilai diri kita dari karakter gitu ya, karakteristik yang sama tadi. Nah, kemudian nanti kita akan apa itu ya, komparasi, akan lihat ya bahwa pada dimensi atau item mana gitu ya, di mana kita melakukan penilaian atau merasa bahwa itu lebih atau di atas dari penilaian orang lain, atau pun sebaliknya ya, akan ada aspek-aspek tertentu yang menurut penilaian diri kita rendah atau sedang, tetapi itu dinilai oleh orang lain tinggi. Nah, sehingga sebenarnya pelajaran yang bisa kita lihat di sini sekali lagi bahwa ini adalah self-assessment, self-evaluation. Jadi bukan kemudian kita tulis tinggi semua ya. Kalau misalnya scoringnya tinggi-tinggi semua, berarti kan nilainya banyak dan itu adalah yang baik dan yang betul. Tidak, ya, no. Jadi bahwa low, medium, dan high itu adalah mencerminkan dari diri kita, bukan benar dan salah. Nah, kemudian sekarang sudah dilakukan, Bu Yeni minta Anda total, ya, total scoring dan min atau nilai rata-rata. 1, total scoring, kemudian yang kedua dengan min atau min scoring atau nilai rata-rata. Sudah ketemu?
Sudah, Bu. Ya, Dahlia sudah untuk scoring maupun min ya. Iya. Sudah. Scoring maksimal berapa? Totalnya 61. Terus rata-ratanya 4,3. Untuk scoringnya Dahlia itu ya? Iya. 61, oke. Nilai rata-ratanya 4,3. Ya. Ada yang lain yang sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Aldi. Total saya 54 dengan rata-rata 3,8. 3,8. Kamu banyak di cukup gitu. Enggak, banyak yang banyak di angka 7, Bu. 34. 3,8 tepatnya. 3,8. Saya juga udah, Bu. Yes. Oke, Sabrina berapa? Totalnya 56, rata-ratanya 4,3. 56. Iya, Bu. 4,3. Aldi tadi berapa, Aldi? 3,8. 3,8. Oke. Ada yang skornya di atas 70? Ngawur itu. Nggak mungkin. Hah? Maksimalnya 70. Siapa yang 70? Maksimal 70 kan. Oh iya, maksimal 70. Makanya kalau Bu saya 71 gitu lah, malah ngawur nanti. Oke, sebaliknya gitu ya, sebaliknya ada yang di bawah 50? Saya, Bu. Siapa lagi? Vin. Ya. Kenapa, Vin? Nggak tahu, Bu, menurut saya segitu, Bu. Hah? Totalmu Menurut saya berapa? segitu. Totalnya berapa? Totalnya 46. 46. Di hampir semua aspek, gini aja. Item yang mana yang kamu berani kasih scoring 4 atau 5? Yang Ada yang nggak? 5, yang 5 nggak ada, Bu. Yang 5 nggak ada? Nggak ada. Heeh. Kalau yang 4 itu di pengertian ya sama di ulet, tekun, dapat dipercaya, dapat diandalkan, sama empati. Oke, ya. Logikanya gitu ya, logikanya dari scoring ini tadi kan batas maksimal 70. Batas minimal berarti kan scoring 14 ya, tapi saya yakin gitu ya, saya yakin pasti tidak ada gitu ya yang scoringnya belasan gitu ya, 14 ini ya. Ini termasuk tadi gitu ya, jadi kemampuan bagaimana gitu ya, bagaimana diri kita yakin gitu ya, yakin. Nah, Alvin tadi berapa, Vin? Nilaimu tadi? 46, Bu. 46. 46 dengan rata-rata 3, ya? Ya, 3,2. 3,2. Nah, jadi Alvin hampir di setiap item itu merasa cukup sepakat gitu ya. Jadi di level sedang. Ya, di level sedang. Tidak ada yang sangat sepakat, itu mencerminkan diri kita gitu ya. Jadi sebenarnya nilai dari hasil pengukuran kuesioner ini memberikan informasi bagaimana diri kita melihat pada pribadi kita sendiri. Ya, itu gitu. Ya. Kalau misalnya tadi yang Bu Yeni sampaikan, instrumen yang sama tetapi yang menilai orang lain adalah kita berarti dapat bonus ya. Selain bagaimana diri kita melihat pada pribadi kita, kita juga akan mendapatkan bagaimana orang lain melihat pada diri kita, gitu ya. Nah, tetapi karena ini kita online nggak apa-apa, kita latihan dengan yang sejauh mana kita mengenal diri kita aja, ya. Jadi ada persepsi yang dimainkan.
Nah, sehingga apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hati-hati, jangan sampai orang lain mispersepsi, ya, atau mempunyai penilaian yang salah dengan diri kita. Nah, itu, gitu ya. Ya, jadi apa itu instrumen LTQ ini lebih apa itu mencerminkan apa ini ya, informasi seperti itu. Nah, tidak ada gitu ya, tidak ada penilaian terbaik pada kuesioner ini ya. Yang skor 70 apakah kemudian juga dia adalah pribadi yang lebih baik dibandingkan yang skor 50? Tidak ya. Tetapi gitu ya, tetapi tujuan dari instrumen ini memberikan pelajaran pada kita bagaimana kita menilai atau mengukur kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri individu. Nah, dan itu tidak sama ya. Satu item gitu ya, satu item barangkali bagi Aldi itu sangat tinggi, tetapi bagi Alvin itu bukan saya banget gitu ya. Atau sebaliknya ya, bagi Torik, nah, oh ini aku ya, tetapi bagi Ripka ya kayaknya jauh ya, saya enggak. Nah, gitu loh ya. Jadi instrumen ini satu, persepsi diri kita, menilai pada diri kita sendiri. Nah, apa sih yang kita dapatkan dari situ? Ya, kita lebih memahami atau menggali apa kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi pada saat kita mengembangkan berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Itu lebih pada pengembangan leadership skill-nya seperti itu. Jadi pada apa sih sifat atau karakter yang mana? Nah, oh saya termasuk pribadi yang tidak terlalu percaya diri. Nah, kemudian dari kelemahan ini apa sih yang bisa saya lakukan? Oh, berarti hindari sesuatu yang sifatnya mendadak yang bikin kemerungsung misalnya. Ya, itu gitu ya. Akhirnya lebih pada pengelolaan diri ya, mengatur pada diri kita sendiri ya. Jadi gitu, itu untuk kekuatan dan kelemahannya. Nah, tugasnya adalah setelah kita mengukur, melakukan penilaian dengan dua metode. Satu adalah LTQ, Leadership Trait Questionnaire, dan yang satu adalah MLQ, Multi-Factor Leadership Questionnaire. Ya, jadi yang satu aspek personal, yang satu interpersonal, gitu ya. Nanti apa itu ya? Ini bukan individu deh, ya didiskusikan di kelompok kecil aja, ya. Setelah ada dua instrumen yang kita uji, kita ukur pada diri kita, dan kita sudah mengenal, gitu ya, dua hal yang berbeda ini. Nanti didiskusikan di dalam kelompok manfaat dari keduanya, gitu ya, manfaat dari keduanya, atau lebih pada setelah kita memahami, gitu ya, memahami seperti apa aplikasi atau penerapan ya terhadap leadership skill ya dari LTQ dan MLQ itu sendiri, gitu ya. Jadi bukan hanya ngukur kemudian dimensinya hilang, gitu ya, tetapi esensi dari perbedaan MLQ dan LTQ itu apa, dan kemudian apa itu ya, penerapannya dalam rangka untuk mengembangkan leadership skill seperti apa ya. Itu tugas terakhir, gitu ya, tugas terakhir sebelum kita nanti menempuh di ujian akhir. Ujian akhir pun nanti Bu Yeni, ini clue gitu ya, ini clue untuk ujian akhir pun kalau di UTS kemarin apa ini, kalian project gitu ya, project untuk sampai in-depth interview, mencari figur dan sebagainya. Nah, kemudian di akhir karena muara dari leadership skill adalah diri kita,
kita belajar melakukan pengukuran, tugas akhirnya adalah mendiskusikan di dalam kelompok kecil perbedaan antara MLQ, pengukuran MLQ dan LTQ dan penerapan atau aplikasinya di dalam rangka mengembangkan keterampilan leadership ya. Jadi untuk apa gitu? Itu untuk tugas final gitu ya, tugas terakhir untuk mata kuliah leadership. Nah, kemudian nanti untuk UAS tadi ya, ini ada kisi-kisinya gitu ya, bocorannya. Untuk UAS nanti secara waktu dikoordinasikan, kelas sepakat kapan nanti disampaikan ke Bu Yeni. Apakah kita selesaikan bulan Desember ini, akhir tahun ini? Kalau dijadwal secara formal memang ada dua versi gitu ya. Untuk di perkuliahan yang sudah mulai lebih awal bisa diselesaikan akhir Desember ini, tetapi yang belum memenuhi untuk pertemuan dan yang mulainya memang selisih lebih akhir, UAS masih bisa dijadwalkan di minggu pertama awal bulan Januari. Ya. Mungkin nanti kita bisa selesaikan di Desember. Ya, nanti waktunya kapan bisa didiskusikan. Nah, di UAS nanti Bu Yeni juga akan pakai tertulis gitu ya, tertulis, tetapi lebih pada nanti studi kasus gitu ya, studi kasus yang akan Bu Yeni berikan, kemudian bagaimana sudut pandang dan kalian menganalisis itu. Tuh, ya. Baik, itu dari Bu Yeni. Adakah pertanyaan? Saya cek di chat satu. Oke, ini tadi izin kamar mandi. Sabrina Galuh sudah gabung kembali? Mbak Galuh? Sudah dari tadi, Bu. Oh, sudah. Oke, kuisnya berarti ikut ya? Ikut, tadi saya Ikut. jawab kok, Bu. Yes. Ya. Oke, untuk Brenda, izin off cam, bersiap-siap berangkat kerja. Ini kerja atau magang ya, Brenda ya? Brenda itu kerja, Bu. Kerja di Depak. Kerja di Depak. Part time atau sudah kontrak, Mbak? Part time, Bu. Tapi udah lama itu, Bu. Oh gitu. Iya, udah lama. Awal kuliah dulu. Awal perkuliahan, oke, karena online. Yang penting bisa jalan. Baik, itu. Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada 24. 24. Karena ini bisa dirasa mungkin ini untuk closing gitu ya, closing per kuliahan. Jadi Bu Yeni minta diaktifkan terlebih dahulu untuk semuanya sebelum ditutup. On cam, on mic. Yang belum tersebut sepanjang interaksi kita dari jam 8 siapa ya? Oke, Solika, Ahyar, Ya, Bu. Rivaldo. Iya, Bu. Itu sudah sampai. Nifta, Isla. Ya, Bu. Isla Nova. Ada yang belum tersebut, Bu Yeni? Kadang, Bu. Bial, Bu. Gabriel, oke, udah kelihatan kok. Gabriel, kemudian ada Ganang Zaki. Kemudian tadi terkait untuk OCW, berarti setelah ini Bu Yeni set waktunya nanti segera dimanfaatin untuk bisa join. Sebenarnya sudah dari tadi malam, tapi mungkin Bu Yeni kurang
cermat kalau ada yang salah tekan kok jadi 00. Ya. Adakah pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Setelah ini masih ada perkuliahan? Masih ada, Bu. Masih, Bu. Masih ada. Untuk yang lain, apa itu, frekuensi perkuliahan ada kendala nggak, Mbak? Mas? Apakah ada yang masih setelah UTS mungkin pertemuannya kurang dan sebagainya gitu? Untuk kelas yang lain? Masih sih Bu, yang praktek-praktek gitu. Praktek-praktek, tapi untuk apa ini? Kalau untuk praktek kan memang berarti didesain di luar anu ya, di luar apa itu tatap muka online ya. Jadi itu mungkin bisa disiasati dengan kelompok dan sifatnya memang penugasan mandiri. Ya, oke. Kalau memang tidak ada, Bu Yeni cukupkan untuk pertemuan kita di kepemimpinan ini. Terima kasih segala atensi, support waktu dan dalam keterbatasan gitu ya. Mudah-mudahan semua tetap sehat, tetap lancar, tetap semangat. Ya. Itu dari Bu Yeni. Selamat pagi dan selamat mengikuti untuk perkuliahan lebih lanjut. Silakan break time dimanfaatkan untuk sarapan dan sebagainya. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.